Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Sahabat pecinta Al-Quran yang dirahmati Allah, jumpa kembali bersama saya Raudhatillah di channel Ummahatul Qura. Pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan bacaan surah Al-An'am dan kita akan memulainya daripada ayat yang ke-82. Jadi sebagaimana biasa kita akan belajar membaca Al-Quran secara pelan-pelan agar mudah untuk diikuti baik bagi para lansia maupun bagi para pemula. Disimak sampai habis karena nanti di akhir bacaan akan ada uraian tajwid secara terperinci. Mudah-mudahan dengan uraian tersebut dapat dengan mudah dipahami dan bisa memperlancar bacaan Al-Quran kita dengan fasih dan benar. Taib, langsung saja kita mulai. Kita awali dengan bacaan ta'awuz. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum Alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bizulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Mim sukun bertemu dengan huruf mim ini dinamakan dengan idgham mimi. Jadi cara bacanya, mimnya dileburkan ataupun dimasukkan ke dalam huruf mim yang berharokah dengan cara ditekan kemudian ditahan lebih kurang 2 kali ketukan. Jadi bacaannya ditahan dulu. Hukum bacaan idgham mimi dibacanya sambil didengungkan. Imanahum bizulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Wa tilka hujjatuna atainaha Ibrahim ala qaumih wa tilka hujjatuna atainaha Ibrahim ala qaumih narfa'u darajatim man nasya'. Nun sukun bertemu dengan huruf nun di lain kalimah ini dinamakan dengan idgham bi gunnah.
Kata lain juga disebut dengan idgham ma'al ghunnah. Cara bacanya, nun sukunnya dileburkan ataupun dimasukkan ke dalam huruf nun yang berharokah dengan cara ditekan kemudian ditahan lebih kurang 2 kali ketukan. Manna, ya. Hukum bacaan idgham bi ghunnah, dibacanya sambil didengungkan. Narfa'u darajatim man nasha' inna rabbaka hakimun alim. Inna, tasydid di huruf nun ini dinamakan dengan ghunnah musyaddadah. Cara bacanya didengungkan. Inna rabbaka hakimun alim. Wa wahabna lahu ishaqa wa yaqub. Qub. Nah, di sini di akhir kalimah ada terdapat huruf qalqalah, yaitu huruf ba. Jadi cara bacanya, ba ini dipantulkan dengan pantulan kuat. Karena ba yang terdapat di akhir bacaan atau akhir kalimah ini dinamakan dengan qalqalah kubra. Wa yaqub. Jadi ada pantulan be-nya. Wa wahabna lahu ishaqa wa yaqub. Kullan hadaina wa nuhan hadaina min qablu wa min dzurriyyatihi. Min qa, ada nun sukun bertemu dengan huruf qaf. Ini dinamakan dengan hukum bacaan ikhfa ab'ad. Cara bacanya, nunnya disamarkan kemudian siap-siap menuju ke huruf qaf. Min qa. Jadi jangan dibaca min qa ataupun jangan langsung didengungkan min qa. Itu bacaan yang salah. Tapi disamarkan dulu nunnya. Min qa. Hukum bacaan ikhfa ab'ad, dibacanya sambil didengungkan. Kullan hadaina wa nuhan hadaina min qablu wa min dzurriyyatihi. Wa min dzurriyyatihi Dawud wa Sulaiman wa Ayyub. Wa min dzurriyyatihi Dawud wa Sulaiman wa Ayyub. Wa Ayyub wa Yusuf wa Musa wa Harun.
wa ayyuba wa yusufa wa musa wa harun wa kadzalika najzil muhsinin. Ini ada ha kecil, jadi cara bacanya ha ini dialirkan karena ha ini adalah salah satu daripada sifat hamas, jadi ada desis angin yang agak samar-samar. Muhsi, jadi jangan dibaca muhsi, jangan ditekan tapi dialirkan. Ha kecil ini kadangkala juga disebut dengan ha pedas. Najzi, ada jim sukun yang terdapat di pertengahan, ini dinamakan dengan qalqalah sughra. Cara bacanya huruf jimnya dipantulkan dengan pantulan ringan. Najzi, keluar bunyi j. Wa kadzalika najzil muhsinin. Wa Zakariya wa Yahya wa Isa wa Ilyas. Wa Zakariya wa Yahya wa Isa wa Ilyas. Kullum minas salihin. Kullum minas salihin. Wa Ismaila wal Yasa'a wa Yunusa wa Luta. Wa Ismaila wal Yasa'a wa Yunusa wa Luta. Wa kullan faddalna 'alal 'alamin. Lam fa, ada harokat tanwin fathah bertemu dengan huruf fa, ini dinamakan dengan ikhfa awsat. Jadi cara bacanya harokat tanwin fathahnya disamarkan, kemudian siap-siap menuju ke huruf fa. Lam fa, jadi jangan dibaca lan fa ataupun lang fa, itu bacaan yang salah, tapi disamarkan tanwinnya. Lam fa, hukum bacaan ikhfa awsat dibacanya sambil didengungkan. Wa kullan faddalna 'alal 'alamin. Wa min abaihim wa dhurriyyatihim wa ikhwanihim
Bai. Ini dibaca panjang, boleh 4 atau 5 kali ketukan. Ini dinamakan dengan mad wajib muttasil. Tandanya ada mad tabi'i bertemu dengan hamzah dalam satu kalimat. Mad tabi'inya adalah alif sebelumnya harokah fathah dan hamzahnya yaitu i masih menyatu dalam satu suku kata. Wa min abaihim wa dhurriyyatihim wa ikhwanihim wajtabainahum wa hadainahum ila siratim mustaqim. Harokat tanwin kisrah bertemu dengan huruf mim dinamakan dengan idgham bi gunnah. Cara bacanya, harokat tanwinnya dileburkan ataupun dimasukkan ke dalam huruf mim dengan cara ditekan kemudian ditahan lebih kurang 2 kali ketukan. Timmu. Hukum bacaan idgham bi gunnah dibacanya sambil didengungkan. Wajtabainahum wa hadainahum ila siratim mustaqim. Dzalika hudallahi yahdi bihi man yasha. Nun sukun bertemu dengan huruf ya. Ini dinamakan dengan idgham bi gunnah. Cara bacanya nunnya dileburkan ataupun dimasukkan ke dalam huruf ya dengan cara ditekan kemudian ditahan lebih kurang 2 kali ketukan. Maya, ya. Hukum bacaan idgham bi gunnah dibacanya sambil didengungkan. Dzalika hudallahi yahdi bihi man yasha. Man yasha'u min ibadihi man yasha'u min ibadihi walau asyraku lahabita anhum ma kanu ya'malun. Walau asyraku lahabita anhum ma kanu ya'malun. Ulaika alladzina
آتيناهم الكتاب والحكم والنبوة أولئك الذين آتيناهم الكتاب والحكم والنبوة فإن يكفر بها هؤلاء فقد وكلنا بها فإن يكفر بها هؤلاء فقد وكلنا بها قوما ليسوا بها بكافرين. Harokat tanwin fathah bertemu dengan huruf lam. Ini dinamakan dengan idgham bila gunnah. Cara bacanya, harokat tanwin fathah dileburkan ataupun dimasukkan ke dalam huruf la dengan cara ditekan. Malla. Jadi masuk di sini secara kamil, yaitu secara sempurna tanpa tersisa bunyi tanwinnya. Jadi jangan dibaca qauman la, tapi langsung dimasukkan ke dalam huruf la. Malla, ya. Hukum bacaan idgham bila gunnah, dibacanya tiada berdengung. Wakkalna biha qauman laysu biha bikafirin. Ulaika alladzina hadallahu fabihudahu muqtadih. Ada qaf sukun yang terdapat di pertengahan kalimat. Ini dinamakan dengan qalqalah sughra. Cara bacanya, huruf qafnya dipantulkan dengan pantulan ringan, muqata. Jadi dipantulnya sekedar saja. Ulaika alladzina hadallahu fabihudahu muqtadih. Qul la as'alukum alaihi ajra. Qul la, di sini ada lam sukun bertemu dengan huruf lam. Ini dinamakan dengan idgham mislain. Cara bacanya, lam sukun dileburkan ataupun dimasukkan ke dalam lam yang berbaris dengan cara ditekan. Qulla. Jadi masuknya di sini secara kamil tanpa tersisa bunyi lam sukunnya. Qulla. Hukum bacaan idgham mislain, tiada berdengung.
Qul la as'alukum alaihi ajra in huwa illa dzikra lil alamin. In huwa illa dzikra lil alamin. Aja ada jim sukun yang terdapat di pertengahan kalimat. Ini dinamakan dengan qalqalah sughra. Cara bacanya, huruf jimnya dipantulkan dengan pantulan ringan. Ajra. Jadi keluar bunyi je sekedar saja. Kemudian ra, ini hukum bacaannya adalah tafkhimun mufakkamun, yaitu ra yang mesti dibaca tebal karena ra-nya berharokah fathah. Cara bacanya, posisi pangkal lidah ikut terangkat ke langit. Ra, ra. Jadi bukan dibaca ajra. Jadi jangan dibaca ajra. Ra itu masih tipis bacaannya, tapi ra ikut terangkat pangkal lidahnya. Nah, karena di sini ada tanda wakaf namanya al-waqfu aula, yaitu wakaf di sini lebih baik. Maka ketika kita wakaf di sini, maka ra ini adalah mad aiwad, yaitu ada harokah fathah tanwin dan sesudahnya terdapat alif. Jadi cara bacanya, dihilangkan harokah tanwinnya, kemudian dipanjangkan dua harokah. Ajra, ya, panjangnya sama seperti mad tabi'i. Kemudian inhu, ada nun sukun bertemu dengan huruf H, yaitu huruf halki. Ya, huruf H ini adalah keluarnya dari tenggorokan bagian bawah sejajar dengan hamzah. Maka ketika nun sukun bertemu dengan H, ini dinamakan dengan idhar hakiki. Jadi cara bacanya, nunnya dibunyikan secara jelas atau jelas bunyi N-nya. Cukup ditekan saja, tidak perlu ditahan. Inhu, ya. Hukum bacaan idhar hakiki jelas tiada berdengung. In huwa illa, la dibaca panjang dua harokah. Ini dinamakan dengan mad tabi'i zahiri. Tandanya ada alif, sebelumnya harokah fathah. Kemudian zik, di sini ada huruf kaf. Nah, kaf ini adalah salah satu daripada huruf yang sifatnya hamas. Maka hamas itu ada desis angin yang agak samar-samar. Zik, ya, jangan dibaca zik, keluar bunyi ke, itu bacaan salah, tapi dialirkan anginnya. Zik, sambil ditekan, didesiskan angin. Zik, ro, ya. Kemudian ra, ini masih bunyi bacaan tafkhimun mufakkamun, yaitu ra yang mesti dibaca tebal karena ra-nya berharokah fathah. Kemudian untuk ra-nya dibaca panjang dua harokah, ya, karena ada harokah fathah tegak di atas huruf ra. Ini dinamakan dengan mad tabi'i muqaddar. Kemudian lil'a, lamnya dibunyikan secara jelas dan tipis, ya. Lil'a, jangan ditekan kemudian dilepas. Ini sehingga keluar bunyi pantulan bacaan yang salah. Lil'a, keluar bunyi le. Ini banyak kedapatan yang membacanya lil'a, keluar bunyi le, itu bacaan yang salah. Tapi lil'a, ya. Kemudian a, ini posisinya di tenggorokan bagian tengah. Jadi bacaan ain ini lunak dia. A, ai, au, a. Jadi jangan dibaca lil alamin,
Kalau dibaca a, itu bacaan yang salah karena a sudah keluar dari jalur hidung. Sementara posisi ain yang tepat di situ adalah di tenggorokan bagian tengah. Jadi jangan sekali-kali membaca alamin, tapi a agak ditekan sehingga papan lehernya menghempit di pangkal lidah. Ya. Dibaca panjang 2. Ini dinamakan dengan mad tabi'i muqaddar. Tandanya ada harokah fathah tegak di atas huruf a. Lamin, min, ini dinamakan dengan mad arid lisukun. Tandanya ada mad tabi'i, yaitu ada ya sukun sebelumnya harokah kisra. Kemudian ada satu huruf lagi yaitu nun yang kita sukunkan dengan sebab diwaqaf atau juga disebut dengan sukun aridhi. Maka mad arid lisukun ini dibaca panjang, boleh 2, 4 sampai 6 harokah, harus konsisten dengan nafas. In huwa illa dzikra lil alamin. Shadaqallahul azim. Baik, cukup sekian pembahasan kita pada kali ini. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.